Dengarkan suara-suara yang telah hilang. Hilang di tengah riuhnya keramaian. Sebuah keramaian yang selama ini mencekam, mencekik, menusuk jiwa-jiwa yang kelam. Kelam dalam sebuah barisan yang melontarkan kata-kata terlarang. Terlarang hingga menghapus jiwa yang tenggelam. Kepada terdakwa Saudari Aminah, berusia 28 tahun, tercatat sebagai pedagang kaki lima tanpa izin. Pada tanggal 5 Mei 1998, pukul 8.15 pagi, telah terindikasi memasuki zona merah, serta melakukan tindakan yang berpotensi memicu benih konflik. Sekali lagi, saya tegaskan, Anda memasuki zona merah, area konflik yang telah dilarang oleh aparat keamanan. Dan hal itu diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti berupa roti yang sama dengan yang Anda jual pagi itu. Ya, begitulah yang hakim sampaikan tentang tuduhan kepada saya kala itu. Saat itu, saya duduk termenung, meratapi nasib. Lalu, berpikir, apakah ini adalah akhir jalan hidup saya? Hingga akhirnya, saya berdiri dengan mengucapkan, saya mohon izin yang mulia. Saya mohon izin yang mulia. Saya mohon izin yang mulia untuk memberikan pembelaan kepada diri saya. Saya hanyalah seorang penjual roti keliling yang mulia. Saya tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Saya hanyalah orang kecil yang hanya nampak di sela kelingking dan ibu jari. Setiap pagi pukul 3, saya tuntaskan mimpi saya menjadi sesuatu lebih nyata. Tepung, telur, dan gula menjadi harapan saya satu-satunya. Saya tujukan mereka hanya untuk menjadi roti manis, menghapus rasa lapar. Bukanlah menjadi senjata pemantik api. Kala itu, pagi sekali, saya beranjak dari rumah. Dengan memikul jerih payah saya, hanya untuk menukar harapan ke kota.
tak seramah yang saya bayangkan. Di setiap sudut, banyak sekali massa yang berkumpul untuk meneriakkan ungkapan yang terpendam di hati mereka. Lantas, saya menghampiri mereka untuk menjajakan dagangan saya. Saya melihat senyum di wajah mereka ketika melahap roti buatan saya. Kami berbincang, tertawa, seakan melupakan semua beban yang ada di pundak sejenak. Semua tampak tanpa ada kericuhan. Namun, semua berubah ketika semua lemparan datang entah dari mana. Mereka semua lari ke sana kemari. Keadaan semakin mencekam, riuh, tak terkendali ketika bom asap mencekik dan menusuk. Banyak yang berjatuhan, banyak dari mereka yang tumbang, termasuk saya pada saat itu, Yang Mulia. Karena kepanikan, roti yang saya jajakan menjadi sebuah senjata kekecewaan oleh mereka. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Yang Mulia. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Lantas, ketika asap putih mulai mereda, tiba-tiba lengan ketat mengangkat kerah baju saya, memukul, menendang, dan menyeret tubuh saya layaknya binatang. Lalu, sosok kekar itu meneriakkan kalimatnya berulang-ulang, tepat di telinga saya. Kau provokatornya kan? Kau dalang dari semua kekacauan ini. Kau provokatornya kan? Kau dalang dari semua kekacauan ini. Kau provokatornya kan? Kau dalang dari semua kekacauan ini. Begitulah yang mereka ucapkan berulang-ulang, agar saya bisa mengucap bahwa saya adalah pelakunya. Lantas, mengapa Anda tidak mundur? Mengapa Anda tetap menjajakan dagangan Anda di tengah situasi kritis? Apakah Anda tidak sadar dampak dari tindakan yang Anda lakukan? Anda tidak sadar bahwa tindakan Anda telah memicu konflik di antara aparat dan para massa dan menimbulkan korban jiwa. Sekarang, jelaskan motif Anda melakukan hal tersebut. Motif saya adalah lapar, Yang Mulia. Motif saya adalah tubuh kecil yang menanti saya untuk dibayar sewanya. Motif saya hanyalah sebatas bisa hidup esok hari. Saya tak mengerti politik, Yang Mulia. Saya tak pernah mengenal arti kata hasutan. Bahkan saya tak tamat sekolah dasar. Saya hanya gadis desa yang ingin mewujudkan harapan. Lantas, apakah Yang Mulia tahu bagaimana rasanya membangun harapan dari sebuah adonan? Apakah Yang Mulia tahu bagaimana rasanya hidup bergantung dengan satu-satunya harapan? Saya tak mundur, karena jika saya mundur, maka harapan itu akan musnah. Dan jika musnah, lantas apa yang saya gantungkan untuk hidup? Setelahnya, suara berat dan lantang berdiri dan menjawab.
kelihatan yang mulia. Menurut laporan intelijen dan kronologi di lapangan yang telah saya terima, terdakwa telah merencanakan secara terstruktur dan sistematis tentang penyerangan terhadap aparat. Dan juga kami telah memeriksa saksi-saksi bahwa dapat diberi kesimpulan terdakwa telah melakukan distribusi secara masif dengan golongan provokatif di baris depan. Dan berdasarkan temuan kami, roti-roti yang digunakan dan didesain sedemikian rupa untuk bisa menembus garis pertahanan kami yang mulia. Bang! Bang! Kalian yang benturkan kami, kalian sendirilah yang melanggar batas merah. Kalian yang membuat jalanan ini menjadi ladang darah. Kalianlah yang melubangi dada para massa dengan timah panas. Dan kalianlah yang dengan sengaja melindas mereka hingga rata dengan tanah. Kalianlah pelakunya, merekalah pelakunya yang mulia. Merekalah pelakunya. Jaga sikap Anda di persidangan. Saya peringatkan. Baiklah, setelah menimbang semua bukti, keterangan, dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, majelis hakim memutuskan terdakwa Aminah terbukti bersalah dan divonis. Mati. Saya dipukuli bukan oleh tangan, tapi oleh lidah. Saya dipenjara bukan oleh besi, tapi oleh prasangka. Saya tidak melawan, dan saya tidak ingat. Saya hanya tersenyum. Senyum pahit yang membawa keheningan. Keheningan yang jadi renungan sudut kota. Pada akhirnya, saya tersadar bahwa kematian adalah satu-satunya harapan. Kebebasan tidak bisa direbut.